Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Salat Idul Adha berkaitan dengan hari raya haji. Saat ini masih pukul 4 kurang di Makkah. Masih banyak rombongan haji yang berada di Arafah. Sebagian besar sudah di Musdalifah, sebagian sudah menuju Ka'bah. Boleh jadi sebagian pun ada yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah. Berjuta-juta orang berkumpul di sana. Dan haji adalah rukun Islam kelima. Hajja yahujju, artinya menuju. Diwajibkan orang berhaji, diwajibkan orang untuk menuju, untuk melakukan perjalanan. Jadi rukun Islam kelima itu traveling, melakukan perjalanan. Di dalam Quran paling tidak ada 18 ayat berbunyi siru fil ard, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Rupanya dalam Islam melakukan perjalanan itu penting supaya orang tidak hanya hidup dari lahir sampai tua, sampai mati di kampungnya saja. Konsep hijrah juga sesuatu yang diberikan pahala besar bagi orang melakukannya. Maksudnya jangan berdiam, teruslah bergerak, teruslah mencari. Nabi Ibrahim adalah figur sejarah. Boleh dibilang pelaksanaan ibadah haji di Mekah itu adalah mengikuti napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim. Makkah adalah panggung sejarah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Madinah adalah panggung sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semasa di Makkah baru memperkenalkan tauhid, memperkenalkan keimanan dan salat. Tetapi pembentukan masyarakat yang utuh setelah beliau hijrah. Harus ada proses hijrah, perjalanan dulu. Tetapi Nabi Ibrahim, disitulah sejarah beliau sangat kuat berada di Makkah. Karena itu salawat-salawat untuk Nabi Muhammad SAW juga selalu dirujuk kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibrahim adalah figur sentral. Dia menjadi simbol dari ketauhidan. Saya menyarankan, paling tidak Bapak kan Ibu bawa handphone, catat
Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 51 sampai 73. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 73. Dan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 74 sampai 79. Dua klaster ayat itu menggambarkan proses perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 51 Allah katakan, walaqad ataina Ibrahim rusdahu. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ar-rusdu. Ar-rusdu itu kecerdasan, critical thinking, kemampuan untuk selalu mengkritisi apa yang ada di sekitarnya. Bagi dia tidak ada suatu keyakinan yang final, keyakinan yang tuntas, kecuali harus terus diperbaiki, terus dicari dalil-dalilnya. Maka ketika Ibrahim yang masih muda melihat masyarakatnya penyembah berhala, bahkan ayahnya pun menjadi pembuat berhala, dia mengkritisi, dia mengkritik ayahnya, dan ayahnya dan masyarakatnya tidak mampu memberikan jawaban. Setiap dilontarkan argumen-argumen, akhirnya mereka hanya tersudut berkata, hadza ma wajadna alaihi abaina abidin. Dari sononya udah begitu. Inilah yang dari dulu kami lihat nenek moyang kami melakukannya. Jadi masyarakatnya tipe masyarakat tradisionalis. Apapun kata orang tua sudah dianut oleh orang banyak secara turun-temurun, dianggap sudah selesai, final, sehingga mereka menjadi penyembah berhala dalam kebodohan. Rupanya argumen-argumen Nabi Ibrahim tidak juga bisa dipahami. Maka Ibrahim kemudian berkata, kalau begitu akan kuberikan pembuktian di saat kalian sedang pergi. Ketika masyarakatnya pergi, mungkin berladang, mungkin berburu, mungkin mencari nafkah di tempat lain. Oleh Nabi Ibrahim, semua patung besar itu dihancurkan, illa kabiran lahum, kecuali beberapa patung yang besar. Ketika mereka sore hari pulang, terkejut, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Pasti sangat zalim. Beberapa orang berkata, sami'na fatan, kami dengar selama ini ada seorang pemuda yadhkuruhum, yang selalu mengkritisi Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan kita, namanya Ibrahim. Bawa dia ke hadapan manusia, lalu didakwa, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kamukah yang melakukan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami? Nabi Ibrahim berkata, tanya sajalah patung-patung yang besar itu. Toh yang besar-besar itu masih ada, siapa tahu mereka bisa menjelaskan. Memang itu digunakan sebagai alat untuk pembuktian. Faraja'u ila anfusihim, mereka tersadar dan berkata, tidak mungkin patung ini berbicara. Jebakan logika Skakster. Lalu Ibrahim berkata, kalau mereka tidak mungkin berbicara, kalau mereka bahkan tidak mampu menolong teman-teman yang ada di sebelahnya, kenapa kita harus bergantung kepada mereka? Akhirnya masyarakatnya tidak punya lagi dalil. Tiba-tiba dari tengah kerumunan ada yang berteriak, harriqu, harriqu, bakar saja, bakar saja. Itu hal yang lazim terjadi di masyarakat yang emosional. Seperti di masyarakat kita sering terjadi. Ada kecelakaan lalu lintas, orang berkerumun ramai, masih belum jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Tiba-tiba ada yang teriak, bakar aja, bakar. Dan orang kemudian emosi, lalu membakar begitu saja. Bulan lalu, seorang nenek-nenek tua di Bogor baru selesai mengambil pensiun. Jalan yang akan dia lewati agak mendaki, maka dia minta tolong seorang anak kecil untuk menuntunnya. Dia berpegangan pada pundak si anak itu, naik mendaki. Dia pegang si cucu, si anak kecil itu pun pegang tangan si nenek. Entah kenapa
Ada tetangga yang membisiki orang tuanya, anakmu diculik tuh sama nenek-nenek. Tiba di atas, karena sudah selesai, terima kasih ya nak. Si anak berlari, namanya anak-anak, selesai, dia dengan penuh keriangan berlari. Dipahami oleh si orang tua, anak itu melarikan diri dari penculik. Si orang tua dari bawah berteriak, culik, penculik, dan itu nenek dipukuli babak belur habis-habisan. Begitulah masyarakat yang tidak menggunakan rasional. Ada apa-apa, bakar aja, bakar. Jadi akhirnya Ibrahim dibakar. Pembuktian-pembuktian rasional tidak tembus, pembuktian empirik, pembuktian nyata, patung-patung dihancurkan, tidak juga mengusik kesadarannya. Emosi, bakar saja, bakar. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Diikat di tiang kayu, dikelilingi oleh kayu-kayu bakar, disulut api. Ketika api mulai berkobar, lalu Allah berkata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau damai, jadilah engkau dingin dan damai terhadap Ibrahim. Api membakar hangus kayu, tetapi Ibrahim tidak terbakar hangus. Mestinya menyaksikan itu masyarakat berpikir, oh, kok Ibrahim hebat ini, tidak terbakar. Jangan-jangan memang Tuhan yang sesungguh-sungguh Tuhan melindungi dia. Ada pembuktian rasional dengan argumen, ada pembuktian empirikal dengan fakta nyata, ada pembuktian miraculous dengan keajaiban, dengan mukjizat. Tapi nggak ngerti juga. Memang dasar itu masyarakat sudah dablek, sudah keras kepala. Maka kemudian Allah perintahkan, pergi, tinggalkan saja orang yang seperti itu, karena sebentar lagi akan turun azab. Pergi. Ibrahim pun pergi meninggalkan negerinya, mencari. Dia pun membawa PR, membawa pekerjaan rumah bagi dirinya. Lalu yang mana Tuhan? Pastilah Tuhan itu hebat, pastilah Tuhan itu cerdas. Ibrahim mencari dalam pengembaraan ke Mesopotamia. Dalam perjalanan ke Palestina, Ibrahim mencari, menyaksikan berbagai peristiwa alam. Nah, sampai di sini pindah surat Al-An'am, surat 6 ayat 74 sampai ayat 79. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Ketika Ibrahim sedang berjalan mencari, demikianlah kata Allah, kami perlihatkan kedahsyatan yang ada di langit dan di bumi. Ibrahim menyaksikan datangnya awan gelap menyelimuti langit sehingga gelap mendadak. Ibrahim menyaksikan lontaran kilat, suara petir yang bergemuruh. Ibrahim menyaksikan debur ombak yang tinggi, menyaksikan guncangan pohon-pohon besar dilanda badai. Dengan menyaksikan semua peristiwa alam itu, Ibrahim jadi tambah yakin Allah sedang memperlihatkan kedahsyatan itu, dan Ibrahim jadi tambah yakin, yes, there must be something beyond. Di balik semua ini, di balik semua struktur alam yang rumit, di balik semua peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat, di balik ini semua pasti ada Dia yang sangat berkuasa, sangat cerdas, sangat berkehendak. Apapun yang Dia kehendaki pasti jadi. Terlebih ketika badai berlalu, awan gelap hilang, muncul pelangi yang indah, bintik-bintik sisa-sisa air di pepohonan seperti kristal-kristal yang memantulkan cahaya, burung-burung berterbangan. Ibrahim tambah takjub lagi. Bagaimana alam yang tadinya menakutkan serba gelap bisa berubah menjadi begitu indahnya. Ya, pasti ada Dia. Masalahnya, siapa Dia itu? Ibrahim mencari lagi. Falamma janna alaihi lail, sehingga pada satu saat tiba datang gelap menyelimuti alam, semua gelap gulita. Binatang-binatang sudah kembali ke sarangnya. Suasana hening, seakan-akan tidak ada lagi kehidupan. Oh, dahsyat sekali gelap ini. Begitu datang gelap malam, semua seperti berhenti. Ra'a kaukaban, saat itu Ibrahim melihat sebuah bintang.
kegelapan malam yang menyelimuti, yang bisa menghentikan segala kehidupan, gelap itu ditembus oleh cahaya bintang. Qala, maka Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Karena cahaya bintang bisa menerobos kegelapan malam yang begitu dahsyat. Falamma afala, tapi lama-lama bintang pun sirna. La uhibbul afilin, aku tidak suka bertuhan pada sesuatu yang sirna. Aku masih ada, masih berkebutuhan, masih punya kebergantungan. Dia sudah tidak ada. Mencari lagi. Falamma ra'al qamara bazigan, terlihatlah bulan purnama begitu indah. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bulan sirna, wah gawat nih, ternyata itu juga bukan. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Lalu mana Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia yang sebenarnya tidak memberi petunjuk kepadaku, aku bisa sesat juga ini. Ibrahim mencari lagi, terlihatlah suatu saat tersadari sorot cahaya matahari yang begitu menerangi, membangkitkan semua kehidupan. Ibrahim berkata, hadza rabbi, hadza akbar. Inilah Tuhanku, karena ini yang paling besar. Falamma afalat, tapi ada saatnya matahari pun sirna juga. Lalu Ibrahim, mana lagi yang pantas jadi Tuhan? Kaumku menyembah patung berhala yang besar, dihancurkan oleh manusia. Manusia kalah oleh gelap malam. Gelap malam kalah oleh cahaya bintang. Bintang sirna kalah oleh bulan. Bulan sirna kalah oleh matahari. Matahari yang begini hebat masih hilang juga. Masih ada kekuatan lain. Berarti semua ini bukan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Karena tidak pernah dilihat Tuhan secara visual. Dia tidak pernah bisa melihatnya. Dia tidak pernah bisa menjamah Tuhan secara fisikal. Dia tidak pernah bisa menjamah Tuhan secara intelektual. Tidak bisa dikonsepkan, tidak bisa diimajinasikan. Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Tetapi untuk mengatakan Tuhan tidak ada, pengalaman hidupnya selama ini, menyaksikan peristiwa-peristiwa alam yang begitu dahsyat, pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah mengalami berbagai keajaiban, semua itu menyimpulkan pasti ada, pasti ada. Lalu siapa? Inni wajjahtu lilladzi fataras samawati wal ard. Inni wajjahtu wajhiya. Kalau begitu kutundukkan saja diriku. Kutundukkan saja diriku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Dia yang telah mencipta langit dan bumi. Siapa Dia itu? Entahlah, enggak ketahuan siapa. Enggak pernah bisa dilihat langsung oleh mata. La yudrikul absar wa huwa tudrikul absar. Tuhan tidak akan pernah bisa dijamah oleh penglihatan mata. Enggak bisa. Dia unimaginable, enggak bisa diimajinasikan. Unconceivable, enggak bisa dikonsepkan. Intelektual pun enggak bisa memikirkannya. Lalu tundukkan saja diriku kepada Dia. Dia yang telah mencipta langit dan bumi. Hanifa, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak akan menyembah yang lain, tidak akan bersikap syirik. Berubah dari semangat pencarian yang begitu kritis, kemudian tiba pada ketundukan. Maka tak heran kelak kemudian ketika dia menginginkan punya anak, umur sudah 84 tahun lebih, sampai istrinya yang pertama memberi izin, kau kawin saja lagi lah, barangkali memang aku yang mandul. Begitu menikah kali kedua, lahir anak. Tetapi baru lahir anak dari istri kedua, Siti Hajar, anak yang bernama Ismail, bagaimanapun istri pertama sedih, dan Allah sayang. Untuk istri pertama ini pun harus dilindungi perasaannya. Hai Ibrahim, bawa anakmu yang tunggal itu bersama ibunya pergi ke lembah Bakka. Ibrahim bertanya-tanya di Palestina, di mana itu lembah Bakka? Orang-orang yang sering mengembara berkata, kalau kau berjalan terus ke arah selatan, terus ke arah selatan, nanti kau jumpai sebuah lembah. Disebut Bakka, berasal dari bukaun, tangisan, duka cita. Karena banyak orang yang sampai ke situ kemudian berduka cita.
dalam perjalanan ke situ melewati gunung-gunung, gurun pasir yang kering, gunung batu, banyak yang pada mati. Disebut lembah Bakka, lembah duka cita. Tapi bagi Ibrahim enggak peduli. Dia sudah taat. Inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi kemana saja Tuhanku memberi petunjuk. Kalau memang ke sana, ya ke sana. Sampailah di lembah Bakka. Ditinggalkanlah istrinya dan anaknya. Pergi kembali ke Palestina untuk berjumpa dengan istri pertama. Ditinggalkan di tengah gurun, di tengah gunung-gunung batu. Siti Hajar bertanya, mau kemana engkau wahai suamiku? Ini perintah Allah. Istrinya tersadar, ya sudahlah, kalau memang perintah Allah, pergilah, pergi, terserah Allah saja. Tapi bagaimana ini anak? Perlu air untuk minum. Tak ada mata air. Maka Siti Hajar lihat, oh ada bukit itu. Dia naik ke atas bukit yang sekarang dikenal Bukit Sofa. Sampai di atas bukit, dia sampai berputar, melihat berkeliling. Barangkali di kejauhan ada mata air. Yang tandanya kalau di situ ada mata air, ada perigi, ada setu kecil, akan tumbuh rerumpunan hijau di sekitarnya. Dia berbalik. Gak ada mata air. Begitu berbalik terlihat gunung lagi. Jangan-jangan di balik gunung sana itulah ada mata air. Dia turun dari bukit pertama. Sampai di bagian datar, seakan tidak sabaran, dia berlari-lari kecil menuju bukit yang satu lagi. Naik, lihat lagi berkeliling, tak ada lagi mata air. Jangan-jangan di balik bukit pertama tadi ada mata air. Aku nggak cermat mengamatinya. Dia turun, gak sabaran, berlari-lari kecil lagi, naik lagi ke bukit yang pertama. Begitulah sampai 7 kali perjalanan. Mulai putus asa. Berasal dari kata sa'a. Sa'a itu striving for life, berjuang untuk mencari kehidupan, berjuang mencari nafkah. Dari kata sa'a itu muncul istilah sa'i. Bagi Anda yang pernah berhaji berumrah tahu sa'i. Naik ke 2 bukit, Harwalah, berlari-lari kecil di antara 2 tiang hijau. Itu dulunya adalah kaki bukit yang datar. Nah, setelah sa'i, sa'a, striving for life, pasrah kepada Allah, tapi tetap harus berjuang untuk mencari kehidupan. Makin parah, dia tengok si anak. Ternyata di kaki si anak muncrat air. Dia segera berlari. Zammi, zammi. Pasir itu dibikin gundukan, supaya air yang muncrat tidak lari mengalir kemana-mana dan terserap di pasir. Zammi, zammi. Itulah Zam-Zam. Dan mereka melanjutkan kehidupan. Dan Nabi katakan bahwa Zam-Zam itu adalah makanan dari segala makanan. Orang bisa hidup bertahun-tahun hanya dengan minum air Zam-Zam saja. Belasan tahun kemudian, Ibrahim dari Palestina diperintahkan untuk datang lagi ke Makkah. Dijumpainya anak yang sudah dirinduinya sejak dulu, yang baru sebentar sudah harus ditinggalkan, sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Dipeluknya dengan rindu, malam pun tidur bersebelahan. Tapi saat malam itu Allah berikan petunjuk melalui mimpi. Allah menurunkan wahyu berbicara kepada manusia, nabi atau manusia biasa. Itu lewat 46 cara, begitu kata Nabi dalam sebuah hadis. 46 cara, salah satunya ada melalui mimpi. Besoknya Ibrahim berkata, ya bunayya Umaisal, wahai anak laki-lakiku, inni ara fil manam. Tadi malam dalam mimpi aku mendapat perintah untuk menyembelih engkau. Ini perintah Allah. Tapi meskipun perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak otoriter. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana opinimu? Ditanya dulu pendapat si anak, enggak langsung main tebas. Anehnya si anak berkata, if'al ma tu'mar. Kalau memang itu perintah Allah, wahai ayah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan lihat aku menjadi orang yang tabah. Kok pasrah banget si anak. Hanya karena perintah Allah, mau digorok lehernya, lakukan wahai ayah. Ketaatan muncul, buah dari iman. Dan itu dididik oleh ibunya.
Karena dalam tumbuh menjadi remaja, Ibrahim jauh dari Ismail. Siapa ibunya? Siti Hajar, orang Ethiopia, Habsyah, Abyssinia, negro, tinggi hitam, mantan budak. Dia negro, kulit hitam. Dia mantan budak, status sosial rendah. Tetapi di dalam hitam kulitnya, di dalam kerendahan status sosialnya yang bekas budak, ada iman tauhid yang kokoh. Dan itu yang diajarkan kepada si anak. Buahnya adalah anak menjadi penuh iman dan takwa. Lakukan ayah, jangan ragu. Tapi pertimbangan kemanusiaan tetap dilakukan. Kalau disembelih di dalam Makkah, menahan sakit, dia kaget, menjerit. Apa perasaan si ibu mendengar jeritan anak? Maka si anak tidak sembelih di dalam lembah Baka. Diajak naik ke atas gunung, keluar dari lembah. Kalaupun harus menjerit biar ibunya tidak tahu, di lembah itulah nanti ada daerah yang disebut Mina. Maka penyembelihan dilakukan di Mina. Apa yang terjadi? Ismail sudah ditelungkupkan karena Ibrahim tidak sanggup melihat wajahnya. Jangan telentang, gak sanggup lihat wajahmu. Sudah telungkup, pedang sudah diangkat, siap akan ditetakkan. Falamma aslama, keduanya sudah aslama. Aslama itu artinya to submit yourself, menundukkan dirimu. Islam total submission. Islam artinya ketundukan, kepasrahan. Keduanya sudah aslama, tunduk berserah diri. Terserah Allah sajalah kalau memang ini perintahnya. Begitu akan dilakukan, Allah berkata, cukup. Qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan perintah melalui mimpi itu. Saddaqta berasal dari kata saddaqo. Saddaqo membenarkan. Dari kata saddaqo membenarkan muncul istilah sodakoh. Di Betawi jadi sedekah. Apa itu sodakoh? Sodakoh adalah tindakan pembenaran. Apa yang kau yakini, apa yang kau anggap benar, buktikan dengan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya dengan memberikan dukungan, dengan melakukan kebaikan. Apapun kebaikan yang dilakukan dalam rangka membenarkan apa yang diyakini, maka itu disebut sedekah. Dan pengertian sedekah begitu luas. Dalam sebuah hadis dikatakan, memberi makan kepada keluarga sedekah, memberi makan kepada para pekerja sedekah, bahkan tersenyum pun adalah sedekah. Makanya senyum enggak boleh sendirian, harus sama-sama. Karena itu adalah sedekah. Begitu luas makna sedekah. Dan termasuk menyembelih hewan korban juga sedekah. Dalam rangka sedekah membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Cukup sembelih kambing itu saja, maka tradisi pun berubah menjadi menyembelih kambing. Ringkas cerita, lalu Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dan kemudian balik lagi meninggalkan mereka, kembali ke Palestina untuk hidup bersama istri yang pertama sampai wafat di Palestina. Sebelum kembali, setelah Ka'bah jadi, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah waj'al afidatan nas tahwi ilaikim. Jadikanlah seluruh hati nurani manusia selalu punya kerinduan, punya kecenderungan untuk datang ke sini. Maka semua orang sekarang punya kerinduan untuk datang berhaji. Jangankan lagi yang kaya, yang miskin juga berusaha nabung-nabung, susah-susah. Tapi memang semua tergantung panggilan Allah. Sudah beli visa furoda, harganya 900 juta, sudah sampai di Mekah, lisensi nusuknya tidak bisa keluar, dia tidak bisa masuk ke Arafah, terpaksa pulang lagi nanti tanpa berhaji. Rupanya memang belum panggilan dari Allah, duit sudah ada. Ringkas cerita, Bapak Ibu sekalian, dari sekarang mulailah menabung. Kapan sampainya berangkat itu urusan Allah, tapi ikhtiar jalan terus. Hadirin hadirat sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat kritis. Dia mencari, bertanya, berpikir apapun resikonya. Yang kedua,
di puncak pencarian intelektualnya, kalau sudah mentok, sudah jelas segala bukti dan pengalaman, ya tunduk, taat. Yang ketiga, ketaatan sebagaimana juga Siti Hajar taat, tetap harus berusaha mencari penghidupan dengan sa'i. Jangan atas nama taat terserah Allah, tidak, ya. Dagang buka warung pagi-pagi supaya dapat rezeki banyak. Ini buka warung kesiangan melulu dengan alasan semua terserah Allah. Tidak, taat ya taat, ikhtiar juga harus. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa akhirnya Mekkah itu menjadi panggung sejarah Nabi Ibrahim dan semua orang punya kerinduan karena doa Nabi Ibrahim untuk datang menghampiri Mekkah itu. Kumpullah dalam wukuf di Arafah berbagai manusia dari segala bangsa dan warna kulit. Rukun Islam pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernyataan keyakinan dengan mulut mengucapkan syahadatain. Rukun Islam kedua, salat. Rukun Islam ketiga, zakat, memberikan harta. Rukun Islam keempat adalah puasa, menahan diri. Dan rukun Islam kelima, berhaji. Menariknya, seluruh rangkaian ibadah haji boleh dibilang tidak ada satupun bacaan yang wajib. Tidak ada bacaan-bacaan yang wajib dalam rangkaian ibadah haji, yang ada sunnah-sunnah saja. Jadi kalau begitu haji itu apa? Haji bukan bacaan mulut, haji adalah action, haji adalah tindakan, haji adalah perbuatan. Rukun Islam pertama mengucapkan, rukun Islam kelima gak usah pakai banyak omong, action, lakukan saja, lakukan. Orang wukuf, orang melontar jamarat, orang tawaf, orang sa'i, action saja, berbuat. Bacaan-bacaan itu hanya sunnah saja. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Semoga kita menekuni teladan Nabi Ibrahim, bahwa ada saatnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah, tetapi puncaknya adalah action, lakukan. Sikap kritis boleh, tetapi kalau sudah menjadi sesuatu yang diyakini, taati dan lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, sampaikanlah salawat, pujian kami, salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW dan semua keturunannya, sebagaimana juga telah kau sampaikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Semua itu adalah ekspresi mahabbah, cinta kami kepada Nabi Muhammad, cinta kami kepada Nabi Ibrahim. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Yang dengan cinta itu ya Allah, Engkau selamatkan kami dari segala kerusakan dan kehancuran. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan cinta kami kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, Engkau penuhi segala hajat dan keperluan kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Engkau sucikan diri kami dari segala noda dan kotoran. Wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. Engkau angkat derajat dan martabat kami beserta segenap anak cucu kami. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Yang dengan mengikuti para nabi itu, Engkau sampaikan kami pada segala maksud, tujuan dan cita-cita yang terjauh sekalipun, yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, di hari raya Idul Adha ini ya Allah, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan, khususnya mereka yang berada di Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filastin, khususan di Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang terlemahkan, yang sedang terhindarkan oleh kekuatan-kekuatan zalim tingkat dunia. Mereka yang sedang berada di Palestina dan di Gaza, angkat derajat dan martabat mereka ya Allah.
Lindungi harga diri dan kemuliaan mereka ya Allah. Cukupkan rezeki mereka, cukupkan kesabaran mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi pula kami. Ampuni dan sayangi semua orang-orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun kami jadi seperti ini karena pendidikan para orang tua kami, karena doa para leluhur kami. Ampuni dan sayangi pula seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sungguh kepadamu kami berserah diri. Terimalah penyerahan diri ini ya Allah. Kami pun sebagai rakyat di Indonesia ini hidup dengan situasi yang serba sulit, hidup dengan situasi yang serba menekan. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong negeri ini ya Allah. Tolong bangsa ini ya Allah. Angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Lindungilah anak cucu dan semua keturunan kami. Lindungi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Lindungi mulut dan perut mereka dari makanan haram. Lindungi akal fikiran dan hati nurani mereka dari maksiat. Lindungi harga diri, kesucian, kemaluan mereka ya Allah. Lindungi anak dan keturunan kami. Susah mengurus anak di zaman sekarang ini ya Allah. Lindungi anak-anak kami. Sungguh kami memohon ya Allah. Apapun yang akan terjadi di masa datang, janganlah ada. Kami memohon, apapun yang akan terjadi di masa datang, janganlah ada di antara anak kami yang putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Limpahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, rezeki halal yang berkah. Limpahkan untuk mereka perlindungan di saat mereka sedang takut. Berikan kepada mereka hidayah dan bimbingan di saat mereka sedang bingung dan ragu. Kokohkan iman mereka ya Allah. Entah macam apa keadaan zaman di masa datang ya Allah, sungguh kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah, agar tidak terputus keturunan kami yang soleh dan solehah hingga hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ke arah manapun kami berfikir, ke arah manapun kami melangkah, arahkanlah kami ke tempat-tempat yang Engkau berkahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان